Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di surat Al-Lail. Surat ini seperti pada semua surat yang ada di juz 30 dari surat An-Naba sampai yang terakhir yaitu surat An-Nas di juz 30. Semuanya surat itu turun di Makkah semuanya. Hanya ciri-ciri surat yang turun di Makkah sebelum hijrah ke Madinah, ciri-cirinya suratnya pendek-pendek. Kemudian bicaranya tentang keimanan, prinsip-prinsip keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu kemudian bicara tentang janji dan ancaman. Janji bagi orang yang beriman, yang memiliki sifat-sifat tertentu dengan surganya. Kemudian ancaman bagi mereka yang menyelisihinya dengan azab. Makanya ayatnya pendek-pendek dan tegas. Adapun yang panjang dan detailing berkaitan dengan rincian-rincian hukum, itu ciri-ciri dari surat dan ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, termasuk di dalamnya di surat Al-Lail ini. Surat ini bicara tentang ciri-ciri orang beriman dan janji yang Allah berikan kepada mereka. Begitu pula ciri lawannya, orang yang tidak beriman, lalu ancaman bagi mereka yang memiliki sifat itu seperti apa. Ini secara umum surat ini isinya antara orang beriman dengan orang kafir. Kemudian pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai dengan ayat yang ketiga itu berisi sumpah Allah kepada makhluknya. Seperti yang terdapat pada banyak ayat di banyak surat di juz 30 ini. Di ayat yang pertama Allah bersumpah dengan malam. Wal-laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan malam. Yaghsha yaitu ketika kegelapan malamnya itu menyelimuti manusia. Sehingga di saat itu semua manusia berada dalam kegelapan. Walaupun teknologi muncul dengan memunculkan cahaya di tengah kegelapan malam itu. Tapi sifat malam yang gelap tidak bisa hilang. Wal-laili idza yaghsha. Dan demi malam sumpah ketika kegelapan itu menyelimuti semua manusia yang ada di sana. Makanya malam yang gelap itu tempat keburukan terjadi. Jadi kegelapan itu tempat keburukan terjadi, jemaah. Sehingga di surat Al-Falaq, di sana kita berlindung kepada Allah dari kegelapan di waktu malam hari. Kenapa? Karena kejahatan yang terjadi di saat itu cukup besar. Jadi yang buruk bukan malamnya, tapi yang buruk adalah kejahatan yang terjadi di saat malam itu tiba. Makanya bunyinya di surat Al-Falaq, min syarri ghasik. Dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Jadi ketika malam itu ketika gelap itu sudah mulai muncul, disitulah kejahatan-kejahatan itu mulai muncul, jemaah.
idza janahal lailu fakuffu sibyanakum anha. Ketika malam mulai tiba, cegah anak-anak kalian untuk bermain. Kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Muslim. Begitu pula kita di malam hari itu disebutkan di ayat waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu ibarat pakaian, yaitu menutup diri dari keburukan, yaitu memberikan kenyamanan dan istirahat. Itulah malam. Waktunya untuk apa? Istirahat. Jadi waktu kita untuk istirahat. Dan malam itu gantian waktu setan untuk beraktivitas. Seperti kelanjutan di hadis tadi. Fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena setan lagi bertebaran di jam itu. Makanya penyembah setan, orang mohon maaf Hindu, Buddha, mereka mulai menyembah di jam itu. Hina tatlu'u qarnai syaitan. Kata Rasulullah SAW ketika dua tanduk setan sudah mulai muncul. Yaitu di saat matahari mau terbenam. Di situ mereka akan sembahyang, istilah mereka. Yang Konghucu maupun yang Hindu. Jadi di saat matahari muncul, mereka rame-rame memberikan sesaji kalau di Bali kan gitu ya. Dan di saat kapan yang kedua? Kalau di Bali kan mau maghrib, itu udah mulai keluar itu Pak, keluarin. Beraneka macam sesajinya. Tatlu'u baina qarnai syaitan. Dia muncul di antara dua tanduk setan. Di situ mereka mulai sembahyang. Sedangkan kita justru di saat itu dilarang untuk ibadah. Itu waktu terlarang untuk apa? Untuk sholat. Untuk sholat dilarang. Sebuah perbedaan yang sangat apa? Signifikan, berlawanan. Kita disuruh pulang, disuruh istirahat. Karena itu waktu kalong-kalong keluar Pak. Ya, setannya keluar kata Rasulullah SAW. Kayaknya waja'alna al-laila libasa. Kalau memang kita harus keluar di malam itu, memang kita butuh keluar di malam. Maka berdoalah. Disitulah kita diajarkan doa sore, doa petang. Ya, baca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali, minimal ini aja. Kalau Anda mau nambah dengan doa-doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu akan lebih baik lagi. Seperti doa yang pendek, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Itu dibaca di malam hari. Atau ketika Anda lagi bepergian, kemudian tiba di tujuan di malam hari atau menjelang maghrib. Baca itu. Jadi itulah waktu malam, memang waktu di mana orang-orang jahat itu berkeliaran. Begitu pula manusia, manusia yang pecandu narkoba dan penjual narkoba. Nggak ada ceritanya mereka itu teler itu di pagi jam segini, nggak ada Mas. Iya bener ya, yang XX itu. Ya kan, nggak ada orang teler jam segini, baru bangun dia. Ya. Mulai teler kapan Mas? Malam kan? Malam. Sore ngapain? Bangun komunikasi, kontak dulu. Bro, ada barang nggak bro? Hubungi setannya dia. Begitulah jemaah. Subhanallah. Jadi inilah schedule waktu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda kerja, gak penting-penting banget lembur, memang itu bukan jatah Anda untuk bekerja.
Bukan waktu Anda untuk bekerja, tapi waktu Anda untuk apa? Pulang. Ya, untuk beribadah kepada Allah di rumah. Kemudian yang kedua, wan nahari idza tajalla. Sumpah lagi di sini Allah demi siang hari, idza tajalla, ketika cahaya itu benar-benar cerah, ceria, menyelimuti manusia semuanya. Nah, disinilah waktu yang disebutkan di ayat yang lain, wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu untuk cari ma'isyah, kerja. Ya, untuk bekerja memang. Ini waktunya untuk bekerja. Kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan apa yang Allah ciptakan yaitu laki dan perempuan. Berarti kalau dicermati di sini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, memang Allah menciptakan makhluknya ini pasang-pasangan jemaah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan malam, begitu pula Allah menciptakan siang. Allah menciptakan matahari, Allah juga menciptakan bulan. Bintang juga berpasang-pasangan sebetulnya. Allah menciptakan manusia sama, laki dan perempuan. Binatang juga demikian, tanaman juga demikian, sama. Ada tanaman pejantan dan ada tanaman betina, seperti pohon kurma, salak, dan sebagainya. Ya. Yang ketika ingin berbuah harus dikawinkan. Kurma nggak akan berbuah, salak nggak akan berbuah, dan yang lainnya nggak akan berbuah kalau tidak dikawinkan antara pejantan dan betinahnya. Sehingga unsur suka sejenis itu binatang bukan, pohon bukan, manusia bukan. Terus yang sejenis ini siapa? Manusia yang harus dibinasakan, Mbak. Ya, karena itu azab dari kaum Lut. Kaumnya Nabi Lut. Disitulah Nabi Lot itu diutus di negeri yang dinamai dengan negeri Sadum atau bahasa Persianya Sodom. Sehingga perbuatan itu disebut dengan nama sodomi. Di mana negeri itu nggak ada yang tahu karena negeri itu sudah dibalik sama malaikat Jibril atas perintah Allah. Dibalik. Faja'ala 'aliyaha safilaha. Yang bagian atas ditaruh bagian bawah sama Jibril. Di balik negerinya. Cuman para ahli sejarah mengatakan posisinya kira-kira antara Palestina dengan Suria. Pasti di mana? Wallahu alam. Kenapa Allah sampai menghancurkan mereka? Menurunkan batu dari neraka dan di balik negerinya. Karena mereka melakukan melakukan sejenis tadi itu. Sehingga para sahabat dan para ulama mengatakan perbuatan itu lebih sadis dari perzinaan. Dan hukumannya harus lebih berat daripada perbuatan zina. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan kalau ada orang melakukan LGBT, Anda tangkap, lalu cari gedung dan bangunan tertinggi di kota Anda, lalu lempar dia dari atas bangunan tertinggi, sebelum sampai ke tanah, penggal leher dia. Sampai kayak gitu, Pak. Ini pandangan dari sebagian beliau, dari sahabat. Menunjukkan apa? Bukan inti dari hukumannya, tapi menunjukkan bahwa itu apa? Lebih sadis dari sebuah perzinaan. Jadi ini kita cermati dari surat-surat seperti ini. Allah menciptakan semua ini berpasangan memang. Ya, subhanallah. Semua diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ya. Kemudian Allah mengatakan pula perbuatan manusia juga bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Sebagaimana prinsip malam dan siang. Ya. Inna sa'yakum lasyatta.
sa'i. Sesungguhnya aktivitas manusia itu beraneka ragam. Ada aktivitas manusia yang masuk dalam dunia gelap. Ini penjelasan Ibnu Katsir. Ya. Ada manusia yang perbuatannya, aktivitasnya masuk dalam ranah dunia gelap. Ibarat sebuah malam. Ada manusia yang aktivitasnya berada dalam sebuah cahaya dan penerangan. Maksudnya adalah kebaikan dan keburukan. Manusia ada yang aktivitasnya syar, buruk, jahat. Walaupun dia berpenampilan indah. Seperti firman Allah berkaitan dengan sosok manusia berwajah 10. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Allah bilang tentang sosok ini, pribadi ini di surat Al-Munafikun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau Anda kalau Anda melihat sosok Abdullah bin Ubay, namanya keren Abdullah. Kalau Anda melihat sosok ini Abdullah, penampilan fisiknya membuat Anda kagum. Keren Pak penampilannya. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia berbicara, dia memiliki retorika dan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Tasma' liqaulihim yang membuat para audiens itu terkagum-kagum dengan gaya bicaranya dia. Siapa? Inilah munafik. Yang Allah sebut, wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka adalah pembohong kelas kakap ini Pak. Ini pembohong berat. Lalu Allah mengatakan, ka'annahum khusyubun musannadah. Penampilan mereka yang indah, tutur kata mereka yang mengagumkan, itu tak ubahnya ibarat hiasan-hiasan dinding yang tak berguna. Khusyubun musannadah, kayu-kayu yang ditempel di dinding. Untuk apa? Hiasan tok. Dia hanya sebatas hiasan yang indah, tapi enggak ada nilainya. Ini perumpamaan saja. Nah inilah manusia yang manusia yang hidup dalam dunia gelap. Yang disebut pula di ayat yang lain dengan bahasa al-fujjar. Ya. Ada innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Manusia yang berada dalam fujur, keburukan-keburukan. Nah, yang tipe yang kedua manusia tentu al-abrar, mereka yang berada dalam kebaikan, cahaya. Ini yang dimaksud dengan inna sa'yakum lasyatta. Lalu Allah jelaskan dua model manusia ini. Walaupun dengan yang fujur pun yang jahat penampilannya keren. Ya, penampilan keren. Artinya jangan terpukau dengan penampilan orang. Karena berapa banyak orang yang berpenampilan bagus juga penipu, Mas. Berlagak sebagai teman, ya mendekati Anda, teman baik, begini. Habis itu teman pun ditelen. Jangankan teman, orang tua aja ditelen sama dia. Dia sudah tidak akan peduli dengan siapapun. Kenapa? Karena dia gelap, Mas. Kan gelap dia, dunia gelap. Orang tua pun tak kenal, apalagi teman. Yang dikenal apa? Apa yang gue mau. Itulah yang dia tahu. Apa yang saya mau yang dia kenal. Jadi jangan kita melihat hanya sebatas dengan apa? Penampilan. Rasulullah SAW mengatakan innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat penampilanmu dan badan kamu yang keker, enggak. Tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kalian. Ya ini dua tipe manusia.
Berarti manusia yang dalam fujur, keburukan, kejahatan, yang diperhatikan sama dia apanya? Penampilan, karena itu modal utama. Bukan berarti orang yang abrar berada dalam kebaikan dia tak peduli dengan penampilan, tidak. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi orang beriman, keindahan dia yang difokuskan adalah keindahan hati dan perbuatan. Tapi bagi mereka yang sudah berada dalam dunia gelap, yang tersisa cuma satu, keindahan apa? Penampilan. Nah, begitulah jemaah. Kemudian Allah merinci di sini siapa mereka yang berada dalam kebaikan dan siapa yang mereka yang berada dalam keburukan di sini. Allah mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun mereka yang a'ta, memberi, wattaqa, dan dia bertakwa. Yang dimaksud memberi di sini adalah berkaitan dengan harta, berbagi, kepedulian, empati dengan sesama manusia, siapapun dia. A'ta, dia akan berbagi dengan apa yang dia miliki. Sedikit yang dia miliki atau banyak yang dia miliki, dia akan berbagi dengan sesama. Baik dengan cara yang bersifat wajib, yaitu zakat, ataupun cara yang bersifat disunnahkan, dianjurkan, yaitu sedekah. Dia akan terus berbagi dengan itu kepada siapapun. Ini orang beriman. Berarti orang yang beriman, orang yang baik itu, dia bukan orang yang pelit. Dia tidak mengenal itu, kamus pelit nggak kenal dia. Kemudian ciri yang kedua, wattaqa, bertakwa dia. Kalau yang bagian pertama dengan sesama manusia dia peduli, baik sama dengan harta aja baik, apalagi non materi. Ya, yang disebutkan memang harta. Kenapa? Karena harta ini yang paling berat. Dia sama harta aja baik, apalagi dengan selain harta, dengan perbuatan, sikap, dia akan membantu siapapun yang membutuhkan dia. Inilah orang yang baik. Dia baik dengan orang. Wattaqa, dia bertakwa, artinya dia baik pula sama Allah. Ibnu Qayyim mengatakan ada orang yang baik sama Allah. Rajin sholat, rajin ini. Tapi urusan duit, Mas. Duh, bakhilnya, Mas. Ya, kalau mau sedekah cari uang kecil. Naik ojek online, suruh cari kembalian tuh ojek. Walaupun kembaliannya 2.000 ditungguin sama dia. Kayak tadi pagi ada ibu-ibu nanya. Bingung saya nanya. Alhasil ya, luar biasa nih orang. Orang pelit itu yang sulit Pak untuk dibayangin gitu ya. Saya naik angkot Ustadz. Pertanyaannya tertulis memang dia nggak berani langsung kan. Jadi saya naik angkot. Belum nyampe tujuan, mobil angkotnya ini sudah berhenti. Belum nyampe tujuan sudah berhenti. Semua penumpangnya diturunin sama dia. Terus bayarnya berapa ini Ustadz? La haula wala quwata illa billah. Supirnya sih bilang seikhlasnya. La haula wala quwata illa billah. Saya bilang pertanyaan ini nggak perlu ditanyain Bu. Yang nanya ya saya sih nyeplos aja. Ya, karena memang posisinya kan kita posisi menjelaskan baik dan buruk kan gitu. Pertanyaan ini nggak perlu ditanyain. Yang nanya pertanyaan ini orangnya pelit saya bilang Pak.
Kalau dia orang baik, dia nggak mungkin nanya. Ya udah kasih aja deh. 10.000 kasih aja 10.000. Kenapa? Dia juga punya istri, punya anak. Anaknya juga butuh sekolah kok. Mungkin ada orang yang merasa dirinya rajin ibadah, taat gitu. Supirnya nggak sholat, Ustadz. Kata Imam Muhammad Amin Syengkiti di tafsirnya. Minimal dia manusia, katanya beliau. Anda bersedekah membantu, minimalnya dia siapa? Manusia. Ya kan? Jangankan manusia, kita ngasih minum anjing kan pahalanya besar. Padahal kalau kita pegang najis tidak? Najis. Tapi kalau Anda kasih minum dapat pahala pengampunan dosa. Apalagi dia manusia. Kan aneh, Pak. Memang ada tipe begitu. Ya, rajin ibadah luar biasa, tapi urusan yang satu ini, Pak. Wow. Dahsyat, Mas. Ya. Tapi ada orang lagi urusan duitnya, kayak air, Pak. Ya, mungkin kayak banjir Kampung Melayu, Pak. Luar biasa dia. Tapi sholatnya, ibadahnya kagak. Ya kan? Ada lagi tipe yang ketiga, dua-duanya bablas, Pak, kakak ada, Pak. Ini lebih parah lagi nih. Tapi Islam mengajarkan kita apa? Orang baik itu a'ta wattaqa. Dia berbagi sama orang, baik dengan materi uangnya maupun dengan fisik yang dia mampu. Ya, materi maupun non materi. Seperti yang digambarkan Rasulullah SAW di hadis Abu Hurairah tentang sedekah. Beliau bilang di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi, kata Nabi SAW. Rasulullah SAW yang bilang ada 360 sendi dan setiap sendi Anda itu bisa mendapat pahala sedekah. Kemudian panjang beliau bicara tentang sedekah. Di antaranya apa? Tu'inu rajula ala dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha falaka biha sadaqah. Anda berangkat dari rumah, ada bapak ibu bawa barang. Anda tolong, Anda angkut, Pak mau ke sana, yuk bareng saya yuk. Anda turun, Anda bawain barangnya, Anda taruh di kendaraan Anda mendapatkan pahala seperti orang sedekah. Berarti kan sedekah tidak dengan apa? Uang. Jadi panjang bahasan ini, saya cuma ngasih contoh tok loh ya. Panjang ini bahasan, banyak Pak. Sampai Rasulullah SAW bilang sama Abu Dzar Al-Ghifari, yang sosok sahabat yang miskin. Beliau bilang, beliau mengatakan, saya nggak bisa sedekah ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, bantu orang yang membutuhkan pekerjaan. Dia butuh kerja, Anda bantu dia biar punya pekerjaan. Itu sedekah. Atau dia nggak punya skill, kata Nabi SAW. Anda training dia sehingga dia memiliki skill. Gratis, tanpa biaya Pak. Itu amal soleh yang luar biasa. Sampai minimalnya apa? Ada sesuatu yang mengganggu pejalan kaki, Anda singkirkan, itu adalah pahala sedekah yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ada sosok lelaki yang masuk surga gara-gara itu, kata Nabi. Dan seterusnya. Ini adalah membantu dengan apa? Fisik yang sifatnya non materi. Yang kedua baik wattaqa, dia juga baik sama Allah. Perintah dia komit di situ. Larangan dia juga komit akan dia tinggalkan semuanya. Berarti apa? Dia baik sama Allah dan baik sama manusia. Inilah the best, Pak. Kalau salah satunya tok gimana? Gak bisa. Ya Rasulullah, innali jarah. Wahai Rasulullah SAW, saya punya tetangga. Taqumul laila wa tasumun nahara. Tetangga saya ini rajin sholat malam.
Tahajud the best jamaah. Watasumun nahar, siang harinya puasa luar biasa. Terus kalau kita bilang, wah ini meninggal masuk surga nih kali ini. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia nggak baik sama tetangganya. Apa itu? Mulutnya dia kerap kali mengganggu tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha, perempuan itu tidak ada kebaikan sama sekali. Hiya finnar, dia akan masuk neraka tuh perempuan. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisah. Nggak bisa, Anda bisa. A'ta wattaqa. Ya, kepedulian dengan masyarakat, berbuat baik, baik dengan harta maupun tidak, dan bertakwa sama Allah, dua hal ini. Tapi dua hal ini tidak akan bisa muncul kalau nggak ada yang ini. Wasaddaqa bil, ini iman, dia percaya dengan al-husna. Apa al-husna itu? Iman sama Allah, iman dengan hari akhir, iman adanya surga, iman dengan adanya apa? Neraka. Nah ini yang menjadi pendorong utama, ini motor penggerak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Inti ketakwaan itu di hati, bukan sekedar fisik. Jadi dua tadi itu nggak ada artinya kalau tanpa motor penggeraknya, Mas. Yang terjadi hanya kamuflase nanti. Harus ada yang tiga ini yang utama, yaitu dia motor penggerak, yaitu apa? Hatinya harus benar, iman sama Allah, iman sama hari akhir, surga, neraka. Ini yang menjadi penggerak, menjadikan dia a'ta, dan menjadikan dia wattaqa. Endingnya apa? Ini saya singkat ya, waktunya habis. Endingnya apa? Fasanuyasirhu lil yusra. Clear Mas, kelar. Allah mudahkan Anda untuk semuanya. Deh, selesai. Ya kan? Apanya? Di dunia maupun terutama di akhirat. Mau wafat, Allah mudahkan wafatnya dia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah akan teguhkan dia dengan ucapan iman la ilaha illallah. Kenapa? Karena masa hidupnya dia teguh dengan imannya, waktu mau mati pun dia akan teguh dengan mengucapkan la ilaha illallah. Setan tidak akan bisa menyentuh dia di saat dia sakratul maut. Di situ malaikat mengatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mas, Bu, dengerin kabar baik ya. Itu surga di depan mata Anda. Allah kasih kemudahan. Alam kuburnya menjadi taman surga. Di padang mahsyar orang berdiri untuk sidang dan hisab 50.000 tahun lamanya berdiri di alam mahsyar. Tapi orang seperti ini nunggu di padang mahsyar ibarat menunggu waktu zuhur sama asar, Pak. Milih mana, Pak? Kita milih a'ta wattaqa, motor penggeraknya apa? Iman al-husna. Semoga kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Lawannya nanti pertemuan berikutnya aja. Habis waktunya, Pak. Dia mailin manajemen saya. Silakan. Kalau mau balik ke kantor silakan. Kalau mau bertanya silakan.